Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Putra. Kami dari Masom, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang olahan-olahan jamur digunakan untuk makanan. Nah, hari ini kami tergerak untuk membahas tentang isu-isu yang lagi hangat beberapa minggu belakangan ini, yaitu jamur enoki ditarik di pasaran karena bakteri Listeria monocytogenes. Mungkin beberapa dari kita jadi parno, jadi takut gitu. Nah, di sini, di video kali ini kita akan menjelaskan tentang beberapa infografis yang menunjukkan apakah sebenarnya setelah kita masak, bakteri itu masih ada, kemudian apakah kita jadi takut harus memakan jamur enoki ini. Yuk simak langsung infografisnya. Penarikan jamur enoki dari pasaran sebanyak 8.156 ton jamur enoki yang diimpor oleh perusahaan Green Company Ltd Korea Selatan terkontaminasi bakteri jahat atau patogen Listeria monocytogenes. Ingat, kasus ini hanya terjadi pada jamur enoki yang diimpor oleh perusahaan Green Co Ltd Korea Selatan, bukan berarti semua jamur enoki itu berbahaya. Nah, Listeria monocytogenes merupakan bakteri jahat atau bakteri patogen yang tangguh, yakni mampu hidup dalam kondisi dingin maupun panas, dalam kondisi yang asin, dalam kondisi asam dan basah, dan mampu resisten terhadap beberapa desinfektan. Bakteri jahat yang tangguh ini juga cerdik, yakni ketika menginfeksi mampu masuk ke dalam sel sayuran dan jamur seperti enoki, sehingga tidak mampu dihilangkan dengan pencucian saja. Pada dasarnya bakteri patogen ini berasal dari feses, mengkontaminasi dan tumbuh di alam seperti di tanah, air, yang kemudian mampu mengkontaminasi sayur dan hewan. Dalam sayuran, bakteri patogen ini mampu berkembang biak di kondisi suhu lemari es dan freezer bahkan, dan akhirnya mengkontaminasi manusia. Alur kontaminasi kasus enoki yang sekarang yaitu diduga berasal dari mesin produksi dan pengemasan. Dari kontaminasi tersebut, bakteri jahat ini berkembang biak selama proses distribusi dan pengiriman yang akhirnya mengkontaminasi manusia. Mengenai penyakit yang dihasilkan oleh bakteria Listeria monocytogenes ini, yaitu dia dapat menyebabkan penyakit meningitis atau radang selaput otak, kemudian meningoencephalitis atau radang otak, dan bahkan keguguran bagi ibu hamil. Dalam tubuh manusia, bakteri patogen ini mampu tahan dalam kondisi ekstrim tubuh seperti asam lambung dan masuk ke dalam tubuh melalui usus kecil, kemudian ke darah, hingga ke organ targetnya seperti otak dan janin. Namun, meskipun tangguh, kita tetap mampu membunuhnya dengan pemasakan yang benar, yaitu luar dan dalamnya matang, maka bakteri ini akan bisa dibunuh. Kemudian, bila makanan matang, apakah otomatis kita terbebas dari bahayanya bakteri jahat ini? Ternyata belum tentu. Jika terjadi cross contamination, yaitu di mana kontaminasi silang merupakan proses kontaminasi yang terjadi antara produk makanan matang dengan makanan mentah. Nah, ini kita perlu waspadai. Kapan dan kenapa bisa terjadi cross contamination ini? Konsep utamanya adalah karena terjadi kontak antara produk yang matang dengan produk yang masih mentah. Hal ini terjadi jika kita mencampur penggunaannya seperti alat, wadah yang digunakan untuk produk mentah dan digunakan pula untuk produk-produk yang matang. Air yang digunakan untuk produk mentah mengenai produk yang matang, seperti itu. So, untuk hidup sehat, kita bisa menerapkan beberapa hal sederhana. Yang pertama, memproses, yaitu mencuci, memasak, dan menghidangkan makanan dengan baik. Dan yang kedua yaitu memisahkan antara produk mentah dan matang. Jadi sebenarnya terdapat beberapa jamur enoki yang masih aman untuk dimakan, namun untuk sementara ini kita menghindari membeli dan mengkonsumsi jamur enoki yang diproduksi oleh perusahaan Green Co Ltd Korea Selatan. Demikian infografis dari kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Mikrobiologi Arkea ITB yang telah mendukung infografis dan konten ini. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Dadah.